Halo semuanya, Ibu akan menjelaskan materi yang kedua ya untuk mata kuliah sistem kendali otomatis. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Ibu yakin dulu waktu di mata kuliah sistem linear sudah pernah diajarin. Ya, kita review lagi materi tersebut karena memang merupakan bagian dari dasar sistem kendali. Oke, sebelum masuk ke sana kita review dulu juga materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas yang namanya ada sistem kendali yang sifatnya open loop dan juga ada yang sifatnya adalah closed loop. Kalau yang open loop yang atas ini ya. Jadi sifatnya adalah ada input ya, berapa nilai yang diinginkan. Oh, saya inginnya dia berubah menjadi 27 derajat Celcius. Diumpankan ke controller. Dari kontrol memberikan sinyal ke aktuator, di mana aktuator akan mempengaruhi plan-nya. Sudah, outputnya dibaca saja. Oke, sifat yang closed loop, sistem kendali yang sifatnya adalah closed loop, adalah jika ada nilai inputan, kemudian memberikan sinyal ke controller ya, di mana hasilnya, outputnya, kalau ini kan sudah dibiarkan gitu ya. Kalau yang ini outputnya dibaca oleh sensor dan diumpankan kembali untuk mencari selisihnya terhadap input yang diinginkan. Atau kita kemarin menyebutnya sebagai set point. Selisih error tadi yang akan diumpankan ke controller, dihitung, kemudian memberikan sinyal kontrol ke aktuator, di mana aktuator tadi yang akan mempengaruhi kinerja plan kita. Oke, itu. Kemudian ada lagi kita bahas beberapa istilah-istilah dalam sistem kendali otomatis. Dasar-dasarnya dulu ya. Kalau kemarin Anda sudah membahas lihat tentang apa itu sensor, manipulator. Sekarang kita akan bahas istilah-istilah lain dalam sistem kendali otomatis. Yang pertama adalah plan. Plan itu sifatnya fisik. Objek fisik atau bahan benda elektronik physical object yang dilakukan plan tersebut yang kemudian dinamakan dengan proses. Jadi operasinya yang dikendalikan itu yang disebut dengan proses. Physical objectnya adalah plan. Oke, nah kemudian ada lagi yang disebut dengan sistem. Ini yang sudah kita bahas kemarin bahwa gabungan komponen apapun yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan itu disebut dengan sistem. Sama seperti halnya sistem kendali. Mereka bekerja sama untuk mengendalikan kinerja dari plan supaya berada pada set point yang dimaui kan gitu. Oke, kemudian ada lagi istilahnya adalah gangguan atau disturbance. Ya, apapun variabel atau sinyal internal eksternal apa yang mempengaruhi dan merugikan sebuah sistem disebut dengan disturbance. Jadi kalau misalkan kemarin di keseimbangan roda 1 ya, sepeda roda 1 yang kemarin Ibu tunjukkan contohnya disturbance adalah gravitasi misalkan. Gravitasi itu kan mempengaruhi atau mengganggu dari sudut sepeda tadi yang seharusnya tegak lurus atau 0 derajat. Ya. Kemudian ada lagi istilahnya input. Nah, input dari sistem kendali kita tahu adalah output yang diinginkan atau kita sebut kemarin sebagai set point kan gitu. Ya, Anda outputnya mau berapa derajat nih? Berapa derajat Celcius nih atau berapa derajat sudutnya nih? Nah, itu adalah inputnya sistem kendali kan gitu. Ada juga istilahnya adalah error, selisih dari input set point-nya terhadap actual output-nya berapa. Oke, kemudian ada lagi istilah sinyal kontrol, di mana ini adalah sinyal yang dikeluarkan dari controller yang kemudian akan diumpankan ke aktuator. Ya, oke, kita sekarang masuk ke apa itu transformasi Laplace. Kalau Anda masih ingat dulu transformasi Laplace kan digunakan untuk melakukan model menghitung model matematis dari sebuah sistem. Kenapa kok kemudian sistem itu harus dibuat model matematisnya? Karena dengan mendapatkan model matematisnya,
kita bisa kita bisa menemukan, kita bisa mengerti kinerja sistem ini seperti apa, dan kita bisa memprediksi outputnya seperti apa. Ya, jadi itu adalah tujuan dari mendapatkan model matematis sebuah sistem. Kita paham behaviornya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan kemudian kita juga bisa memprediksi outputnya seperti apa. Ya, jadi itu adalah dua buah keuntungan dari untuk mendapatkan model matematis sebuah sistem. Jadi untuk melihat karakteristik dan juga memprediksi. Oke, nah kemudian dari situ kita bahas apa itu transformasi Laplace ya. Ibu yakin Anda sudah familiar dengan rumus ini, bahwa jika ada suatu fungsi, domain awalnya kan pasti sistem tersebut domainnya pasti domain waktu, ft. Kita transformasikan ya menggunakan transformasi Laplace untuk menjadi f domain s. S itu domain Laplace kan? Caranya adalah untuk dengan cara mengintegralkan fungsi tersebut dikalikan dengan e pangkat minus st. Integralnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Awalnya sebenarnya ini kan minus tak hingga sampai tak hingga. Tapi karena kita membahas sistem kendali, di mana sistemnya bersifat real time, ya, maka kemudian batas bawahnya tidak perlu dari minus tak hingga. Karena sebuah sistem kan tidak bisa dimulai dari minus 1, minus 2 ya detiknya. Pasti dimulainya dari detik ke 0. Oleh karena itu, maka batas bawahnya adalah kita ganti dengan 0. Ini adalah rumus dasar dari transformasi Laplace. Setelah ini kita lanjutkan bagaimana cara menghitung atau mentransformasi sebuah fungsi sistem dari domain T ke domain S.